Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, yaitu saya Alvanduni Nizar Umami dan teman-teman anggota kelompok lainnya, Viola Novitasari, Afifi Nur Azizah, Firda Cindy Puspita, dan Betklin Wahyu Surya Wulandari. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Analisis anggaran pendidikan. Biaya pendidikan sekolah. 1. Pengertian biaya pendidikan sekolah. Dalam melaksanakan kegiatan sekolah, pastinya sekolah membutuhkan sebuah biaya. Biaya pendidikan adalah seluruh pengeluaran baik yang berupa uang maupun bukan uang sebagai ungkapan rasa tanggung jawab semua pihak, yaitu pihak masyarakat, pihak orang tua, dan pemerintah terhadap pembangunan pendidikan agar tujuan pendidikan yang dicita-citakan tercapai secara efektif dan efisien. Yang harus diteliti, digali dari berbagai sumber, dipelihara, dikonsolidasikan, dan ditata secara administratif sehingga dapat digunakan secara efektif dan efisien. Pembiayaan sekolah adalah proses di mana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah di berbagai wilayah geografis dan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Pendidikan sekolah ini berkaitan dengan bidang politik pendidikan dan program pembiayaan pemerintah serta administrasi sekolah. Beberapa istilah yang sering digunakan dalam pembiayaan sekolah yakni school revenues, school expenditures, capital, dan current cost. Dalam pembiayaan sekolah tidak ada pendekatan tunggal dan yang paling baik untuk pembiayaan semua karena kondisi tiap sekolah berbeda. 2. Jenis-jenis biaya pendidikan sekolah. Ada beberapa jenis dan golongan biaya pendidikan, yaitu A. Biaya langsung atau direct cost. Biaya langsung yaitu pengeluaran uang yang secara langsung membiayai penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Berikut ini adalah salah satu contoh biaya yang merupakan bagian dari biaya langsung atau direct cost, yaitu biaya rutin. Merupakan biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan selama 1 tahun anggaran. Biaya ini digunakan untuk menunjang pelaksanaan program pengajaran, pembayaran gaji guru dan personil sekolah, administrasi kantor, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana. B. Biaya tidak langsung atau indirect cost. Biaya yang meliputi hilangnya pendidikan peserta didik karena sedang mengikuti pendidikan, bebasnya sewa perangkat sekolah yang tidak dipakai secara langsung dalam proses pendidikan, serta penyusutan sebagai cermin pemakaian perangkat sekolah yang sudah lama tidak digunakan. Adapun jenis yang termasuk biaya tidak langsung yaitu 1. Biaya pribadi, biaya yang dikeluarkan keluarga untuk membiayai sekolah anaknya. 2. Biaya masyarakat, biaya sekolah yang dibayar oleh masyarakat. 3. Monetary cost. Monetary cost adalah semua bentuk pengeluaran dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Yang ketiga yaitu konsep biaya pendidikan sekolah. A. Joint Count pendidikan. Konsep ini muncul untuk menilai implikasi dari berbagai produk yang dihasilkan oleh pendidikan, seperti kognitif dan non-kognitif output, atau oleh pendidikan tinggi, teaching, dan research, karena sulit diukur single cost untuk single output atau produk. Contoh beberapa input menghasilkan 2 atau lebih output, seperti misalnya bangunan-bangunan sekolah, administrasi pusat, perpustakaan-perpustakaan, dan lain-lain. Yang B yaitu pendekatan kecukupan. Pengukuran biaya pendidikan seringkali menitikberatkan kepada ketersediaan dana yang ada, tetapi secara bersamaan seringkali mengabaikan adanya standar minimal untuk melakukan pelayanan pendidikan. Yang keempat yaitu fungsi biaya pendidikan sekolah. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Fungsi biaya merupakan alat bantu dalam mengarahkan suatu lembaga menempatkan organisasi dalam posisi yang kuat atau lemah. Biaya juga berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Di samping itu, dapat juga dijadikan alat mempengaruhi atau memotivasi pimpinan dan karyawan untuk bertindak efisien dalam mencapai sasaran lembaga. Apabila dilihat dari perkembangannya, biaya memiliki fungsi sebagai alat penaksir, alat otorisasi pengeluaran dana, dan sebagai alat efisiensi.
Yang kelima yaitu faktor yang mempengaruhi biaya pendidikan sekolah. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya dan pembiayaan pendidikan sekolah hal ini dipengaruhi oleh A. Kenaikan harga, B. Perubahan relatif dalam gaji guru, C. Perubahan dalam populasi dan kenaikannya presentasi anak di sekolah negeri, D. Meningkatnya standar pendidikan, E. Meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan lebih tinggi. Sumber anggaran pendidikan sekolah. Sumber dana pendidikan yaitu semua pihak yang memberikan bantuan subsidi dan sumbangan yang diterima oleh lembaga pendidikan. Berikut saya akan menjelaskan sumber biaya dari pemerintah pusat dan sumber daya dari masyarakat. Yang pertama yaitu sumber biaya dari pemerintah, yaitu pendanaan dari pemerintah pusat bersumber dari APBN, baik untuk membiayai kegiatan rutin yang tercantum dalam daftar isi kegiatan maupun untuk membiayai kegiatan pembangunan. Selain itu, dana dari pemerintah juga berasal dari APBD. Dana tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan di bidang pendidikan. Yang kedua yaitu sumber biaya dari masyarakat. Sumber dana dari masyarakat dalam bentuk sumbangan seperti corporate social responsibility, hibah, dan wakaf. Dan adapun sumber dana dari orang tua siswa yang berasal dari SPP ataupun DPP. Termasuk sumbangan dari organisasi persatuan orang tua, murid, dan guru, atau dana dari komite sekolah. C. Konsep penganggaran. 1. Anggaran atau budgeting. A. Pengertian. Istilah penganggaran atau budgeting menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah 1. Proses mengiktisarkan rancangan pengeluaran dan penerimaan keuangan selama jangka waktu tertentu. 2. Kegiatan mengalokasi sumber daya untuk mencapai sasaran usaha dalam jangka waktu tertentu. Penyusunan anggaran pendidikan itu dikenal dengan istilah penganggaran pendidikan. Penyusunan anggaran atau budget merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam anggaran tergambar kegiatan yang akan dilaksanakan suatu institusi atau lembaga. Pemerintah pusat memiliki anggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 1 Ayat 39. Mendefinisikan, anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian, negara, atau lembaga. Alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok saya. B. Fungsi anggaran. 1. Perencanaan. Fungsi ini bisa membantu unit kerja mengetahui arah kebijakan yang akan dilaksanakan ke depannya sesuai dengan ketersediaan anggaran. 2. Pengendalian. Fungsi dapat menghindari pengeluaran yang berlebihan atau pemborosan, serta dapat menghindari penggunaan anggaran yang tidak proporsional, yakni tidak tepat guna, tidak efisien, dan tidak efektif, sebagaimana mestinya dapat merugikan proses layanan pendidikan. 3. Alat koordinasi dan komunikasi. Dokumen anggaran yang komprehensif bisa mendeteksi dan mengkoordinir tugas apa saja yang harus dijalankan oleh unit-unit kerja atau bagian-bagian lainnya, sehingga tidak ada tupoksi yang ganda atau tidak ada urusan yang tidak terdistribusi dengan baik ke semua lini dalam organisasi. 4. Alat penilaian kinerja bisa dijadikan barometer setiap unit apakah sudah bekerja sesuai target dan sasaran kerja atau tidak. Hal ini disebabkan dalam penyusunan rencana kerja telah disesuaikan dengan anggaran yang dibutuhkan, sehingga efektif atau tidaknya pelaksanaan program terlihat dari penyerapan atau belanja anggaran atau pemanfaatan anggaran dalam menuntaskan kegiatan atau program. 5.
alat efisien atau motivasi. Anggaran pendidikan dapat menantang hal-hal yang realistis atau masuk akal untuk dikerjakan secara efisien. Suatu anggaran hendaknya tidak terlalu tinggi sehingga sulit untuk dibiayai atau dibelanjakan, akan tetapi juga jangan terlalu rendah sehingga sulit dilaksanakan. Dengan demikian, ketepatan anggaran bisa menjadi motivasi bagi pegawai untuk bekerja karena didukung dengan anggaran yang memadai atau proporsional. Sekian hasil kerja dari kelompok 9. Saya mewakili kelompok 9 memohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang-kurangnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.